Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hai guys, aku Arudo. Apa oh kabar? beberapa hari yang cukup vokal Pak itu ya. Ya, beberapa hari yang cukup panjang guys, Ah, especially buat aku sendiri. But a lot of things happen in my life this past week. But I think I manage now. Sekarang udah balik ke aktivitas yang menyenangkan lagi. Semoga, walaupun jam tidurnya masih agak berantakan. Ayo, siapa nih tim yang jam tidur berantakan nih? Komen-komen di bawah. aku sudah hidup berantakan dari dulu. Tapi berantakan pun itu sebetulnya sesuatu yang relatif ya kok ya. Karena gini, tadi aku ngomong sama barista di sini, dia terus nanya, emang normalnya Karuda jam berapa? Ya aku bilang, subuh. Iya, Terus, subuh itu maksudnya apa? Subuh baru berkegiatan enggak, kah? subuh baru tuh tidur, karena Oke, baru selesai kegiatan, baru selesai bikin plan dan semuanya. oke. Di mata dia, ya subuh itu nggak normal. Tapi di mataku yang ngejalanin, justru aku tuh kalau mau aktivitas normal sehari-harinya, justru aku malah harus tidurnya subuh supaya di jam-jam di mana aku bekerja aku punya energi. Oh, oke. Ya, I get your point. Cuman kalau memang kayak gitu beberapa orang kadang akan melihatnya kok tidur kok subuh-subuh sih? Jadi badan Makanya gue nggak bilang, enak kata segala macam. Cuman masalahnya aku sendiri pun tidak pernah yang tidur jam jam 10, jam 11, jam 12 lah. Aku pun sendiri juga nggak pernah. bayangin this past week aku tidur jam 9 malam, aku ngerasa kayak aku balik ke zaman SMP lagi loh kok. Tapi bangun-bangun badanmu segar gak? Enggak, justru karena itu Kok aneh tuh? makin aneh. Aku kalau because that's not my routine. Jam kerjaku juga nggak di jam itu, jadi ngerasanya pas butuh energi nggak punya energi, pas nggak butuh energi malah energetic. Kayak aku kan harusnya sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Why I have so much energy? Jadinya jatuhnya gitu kok. Kalau aku jadi kamu, aku kan bersyukur sih. Maksudnya aku bisa tidur jam-jam segitu. Bersyukur kalau tetap making money, kalau enggak mah gimana mau bersyukur? Nah, aku akan memulai dari situ dulu. Rasa syukur itu tuh bisa kalau memang kata ya, aku ngerasa tuh akan jauh lebih mudah bersyukur kalau itu in our favor. Gimana ya bilang? Kalau itu sesuai dengan kehendak kita. Hmm. Makanya aku bilang bahkan normal pun relatif. Aku akan sangat bersyukur kalau jam tidurku malah balik ke yang subuh itu. Oke. Karena di saat itu buat aku aktivitas akan sangat mudah kok. Tapi kalau sekarang orang lain mungkin akan kenapa sih kan tidur jam segitu kan normalnya manusia. Hmm. Well, balik lagi normal itu relatif. Oke. Buatmu normal, buatku itu nggak bisa ibaratnya gimana nyari makannya nih. Hmm. Ibarat this place punya security dong. Ya. Kalau dia kita suruh tidur yang normal dong. Kejadian kemarin gak ada yang ngabarin aku tuh. Iya, kejadian kemarin dia masih kayak gitu. Ya, tapi aku thanks God lah. Kemarin aku untungnya dia tidak tidur. Dia tidak berusaha menjadi normalnya orang lain. Iya. Dia menjadi normal dirinya sendiri. Hmm. Nah, sih rasa syukur tuh relatif juga Iya, kan. relatif. Tergantung kita gimana bisa ngelihat itu. Ya, Cuman banyak juga yang akan bukan ngepush ya, lebih tepatnya kurang bersyukur dengan apa yang ada. oke. Sebelum kita masuk ke kurang bersyukur kok, aku mau bahas soal bersyukur dan toxic positivity yang memiliki menurutku garisnya tuh tipis banget. Oke, ini mendadak jadi berat nih. Karena bersyukur tuh hal yang aku pegang teguh kok. Oke. Karena even till this time aku masih bisa di sini ngobrol sama Koko, itu ada rasa syukur yang muncul dari diriku bahwa oke, berarti aku masih hidup. Iya. Berarti masalah yang kemarin aku miliki setidaknya bisa aku selesaikan. Oke. Sehingga aku masih punya waktu buat kesini. Kalau tidak, aku mungkin tidak di sini. Kan sesimpel itu. Tapi toxic positivity itu naik satu level di mana itu tidak seharusnya. Dan biasanya bisa sih datang dari diri sendiri, tapi juga sering datangnya dari orang lain. Oke. Ya balik ke yang tadi seperti contohnya, kamu harusnya bersyukur, kamu masih bisa gini. Jadinya judgmentnya lebih tinggi daripada rasa bersyukurnya. Nah di titik itu makanya aku bilang garisnya tuh tipis banget antara bersyukur dan toxic positivity. Kamu tuh harusnya bersyukur punya begini, kamu harusnya begini. Jadi rasa syukur itu terkadang ngebuat
rasa lapar kita atau rasa ambisi kita akan sesuatu langsung dimatiin karena kita harus bersyukur atas apapun yang kita miliki. Bahasa Jawanya nerimo ya. Nerimo. Iya, tapi gimana ya? At some point gini, kalau tertakar dengan baik jadinya bersyukur. Ketika sudah berlebihan dan judge masuk, rasa menilai, rasa menghakiminya masuk ke toxic positivity, bersyukurnya beneran kerasa banget hilang sih kok. Dan itu apakah memang bisa dibilang di gray area abu-abu? Atau memang ada patokannya mana yang bersyukur, mana yang memang toksik? Kalau menurutku susah sih dicari takarannya bener-bener oke, ini yang bersyukur, ini yang toxic positivity. Tapi menurutku ya, dua-duanya memang setipis itu beda. Belum bisa dibilang gray area karena ada bedanya. Cuman bener-bener kayak segaris benang. Setipis Okamoto 0,01 lah ya. Atas Agami. Nah, bersyukur itu sendiri tuh menurutku bersyukur yang baik tuh tanpa tetap ngehilangin rasa lapar atas apapun yang mau kita achieve at the first place. Kalau bersyukur diimbangi demanding, setuju nggak? Bersyukur diikuti oleh demanding. Menurutku selama demandnya itu tuh masih sehat, aku setuju. Oke. Karena banyak hal-hal sekarang itu orang yang demandingnya menurutku nggak masuk akal. Nah, itu udah menjadi problem baru ya. Yeah. Karena demandingnya orang-orang sekarang itu akan menjadi let's say kayak kita ngobrolin harus ada contohnya lah ya. Oke. Sorry. Kita akan ngobrolin saat orang yang memiliki hubungan entah itu suami istri atau pacaran, dia si cowok sudah memberikan waktu atau mungkin si cewek memberikan waktu, tapi salah satu pasangan sebaliknya masih bilang itu terasa kurang terus saja. Oke. Berarti ini kita lurusin dulu ya guys. Rasa bersyukur tuh nggak harus semuanya nominal ya? Nggak. Karena apapun itu nggak semuanya tolak ukurnya duit lah ya. Menurutku kalau tolak ukurnya nominal itu jauh lebih mudah. Kita bayar selesai habis perkara. Selesai ya? Ya. Cuman beberapa hal malah yang tidak bisa diselesaikan itu adalah berupa demanding dari orang yang tidak berhubungan dengan uang. Oke. Waktu contohnya. Perhatian. Terus atau mungkin relationship yang lain lah. Kalau ini kan kebetulan kita ngomongin kayak couple lah yang memang demandingnya gila-gilaan. Kalau misal taruh kata kita memang rasanya ini loh, I have the priority time. Dan kamu sudah tak bagi sekian persen. 24 jam aku masih harus beraktivitas bekerja, aku masih harus mengurus beberapa hal, terus aku masih menyisakan waktu itu denganmu, aku masih harus tidur dan istirahat. Terus gimana hal itu? Saat aku sudah membagi porsi mana lagi yang mau tak potong? Oke. So, waktu padahal mau sekaya apapun tidak bisa dibeli. You cannot buy a time, ya. Mau orang miskin, orang kaya ya 24 jam sehari ya. Oke. Berarti di sini rasa tidak bersyukurnya atas waktu yang telah diberikan. Kenapa dia bisa sampai nggak bersyukur? Why? Apa triggernya rasa nggak bersyukurnya itu? Oke, ada beberapa orang yang memang dalam menjalin sebuah hubungan, kita ngomong let's say pacaran aja ya. Oke, pacaran dulu. Jangan pernikahan lah. Oke. Seberapa banyak sih? Kamu pasti kan pernah kan dapat pasangan juga yang memang jika bisa 24 jam bersama, 24 jam bersama. Dengan dalihnya dia ya, aku my love language dengan sentuhan yang sama kamu, selalu hadir sama kamu. Oke, I can understand. Apalagi aku memang orangnya cukup menghargai love language. Yeah. Tapi kalau sebagai laki-laki, apalagi aku ngerti karakterku ya, aku tipe orang yang memang cukup menghargai personal space. Oke, yeah, of course. Aku akan tetap bilang bahwa I'm really happy with you. Otherwise kita tidak akan pernah bersama. Dalam artian kalau aku memang tidak merasakan rasa kasih atau rasa klik ketika bersamamu, aku mungkin gak akan pernah mau denganmu. Tapi to be with you 24/7, it's so hard for me because as I ever said di podcast sebelumnya, bahwa aku tuh punya role lain loh
di hidup ini selain cuma menjadi pacarmu. Iya. Dimana aku masih harus tetap bermain role itu. Nggak bisa dia bilang, kan kamu tetap bisa jadi pebisnis sambil tetap menjadi pacarku. True, that's why aku masih ngabarin kamu saat aku berbisnis. Kalau aku bener-bener nggak mainin role itu lagi saat aku sedang berbisnis, saat aku sedang bersama keluargaku, aku akan benar-benar melupakanmu. You will not even in my radar. Kenyataannya, bahkan saat aku bersama keluargaku, aku masih nyempetin nge-text kamu or just a quick whatever it, maybe a single photo of myself atau apapun lah buat tunjukin gue masih hidup. Iya. Kayak kemarin aku tanyain kamu kan, bro lu masih hidup nggak? Cuman gini, pasangan salah satu akan berdalih dengan, ya kan aku tuh kepingin menghabiskan waktu lebih banyak sama kamu aja. Oke. Tapi pada saat, ya makanya kalau kamu nanti akan titiknya pada saat udah berantem. Lah kalau kamu nggak ngomong, aku juga nggak tahu dong. Cok, kita tuh udah ngomong. Kalau kita nggak bisa spend waktu sama kamu, kamunya aja yang nggak tahu diri. Masih minta request terus mulu perkara waktunya. Gini loh, bukannya kita tidak menghargai waktu untuk berpacaran lah ya ibaratnya. Tapi kan pada dasarnya sama-sama have the priority time lah. Kamu memiliki kesibukan yang lain, aku juga memiliki kesibukan yang lain. Sampai di titik at some point kita masih bisa bertemu dan ya spend quality time together. Ya udah, itu waktunya kita manfaatin sama-sama baiknya. Kalau aku selalu bilang kayak gini, bukan seberapa lama, tapi seberapa berkualitas. Kamu nggak akan bisa ngukur, ya aku kalau minimal ketemu sama kamu akan 3 jam. Kamu iyain 3 jam, besok jadinya 3,5 jam. Kamu iyain 3,5 jam, besok jadinya 4 jam. Itu yang namanya orang minta hati dikasih ampel lah. Kalau aku dikasih case yang seperti ini, aku bakal balik dulu nanya ke diriku. Aku sebel nggak sih ngabisin waktu sama dia? Aku akan langsung gitu dulu. Kalau aku jawab nggak sebel, terus apa nih bebanku untuk nggak sama dia? Mungkin kerjaan, mungkin tanggung jawab. Aku akan pilah-pilah itu dan aku akan paparkan aja ke dia bahwa I'm not enjoying my time with you. Aku seneng kok, bahkan aku tipe orang yang sangat jujur. Kalau aku nggak seneng spending time with you, aku akan bilang bahwa ya 2 jam is my maximum. Aku langsung bilang gitu, se-straightforward itu. Tapi ketika aku enjoy, bahkan saat berlama-lama pun aku nggak masalah. Tapi, kalau misalnya tanggung jawab ya apa mau dibilang. Kalau memang setelah I squeeze dalam 24 jam cuma bisa 4 jam, ya masa kamu minta 5 jam? Gimana aku bisa menciptakan 1 jam? Kayak racun. Dia itu pasti bakalan perlahan menggerogoti kamu. Dimulai dari 15 menit pertama, 30 menit, 1 jam. Dan waktu itu dia akan menggunakan, kemarin kan bisa sampai jam segini. Come on, tidak setiap orang ini memiliki kebutuhan waktu yang sama every fucking single day loh. Tapi itu konsep yang aku selalu pegang teguh kok. Jadi gini, aku tuh kalau mau ngasih sesuatu ke orang, aku berpegang bahwa orang tuh kalau udah dikasih Innova, turun ke Avanza susah. Oh iya? Itu kenapa if I ever give something dalam bentuk apapun ke seseorang, aku mengusahakan minimal sama atau trennya malah naik. So kalau aku misalnya ngasih, aku sanggupnya sekarang, let's say ketemu partnerku 2 jam, gak akan pernah mau aku lebih dari 2 jam. Because I know next time she will ask more. Dan aku gak akan sanggup. Maksudnya aku bukan, contoh kalau orang tua kan, buat nyenengin anak lah. Kalau aku paham konsekuensinya. Dalam tanda kutip nyenengin anak yang 1 kali nih tertanam di memorinya. Kemarin bisa. Ini kayak obrolan gini lah. Kita akan bicara sama orang, segelas aja lah yuk minum. Kayak waktu itu lah kita. Yuk segelas lah. Chill tipis. Ya akan berakhir dengan one bottle. Saat begitu one bottle selesai, I think more bottle gonna be good. Oke, tambah lagi. Kita kan itu hanya akan memberikan
orang hanya akan menuntut request dan request. Oke. Itu yang aduh. Oh, come on lah. Kita tuh punya kehidupan masing-masing gitu loh. Kamu punya kehidupanmu sendiri, aku punya kehidupanku sendiri. Yes, we have a relationship, but not all my life is yours. Yeah, begitu pula sebaliknya. Kita juga buat kita ya, mungkin cewek-cewek. Ini kebetulan karena kita cowok-cowok aja ya. Cewek-cewek yang ngedengerin. Laki itu nggak butuh perawatan salon atau segala macam, kebanyakan lah, the majority nggak butuh itu. Ya, mayoritas ya. Tinggal aja dia sendiri have me time. Even dia cuman tiduran goler-goler, mungkin cuman sekedar menikmatin kopi atau just play the game, itu tuh waktunya me time cowok yang memang sekarang saat apalagi dengan you have a relationship itu akan menjadi terlihat susah untuk kita peroleh. Kalau aku ya, aku orang yang memang langsung se-open itu aja bahwa contoh misalnya aku main in the weekend. Kalau misal pasanganku nggak gamer ya aku akan bilang bahwa jangan ganggu aku di weekend. Iya. Yeah. Kalau kamu nggak bisa join me, at least don't bother me. Ya. I get your point. Nggak bersama sehari tidak membuat kita berpisah kok. Itu yang tidak dimiliki sama orang lain yang memang hobinya dengan berlindung cover love language atau clingy or something else. Itu yang tidak ada di kepala mereka. Nah gini, kalau aku tipe orang yang kalau tidak cocok ya nggak akan kupaksa. Nggak ketemu di tengah, ciao. Jadi begitu dia, misalnya aku orang yang sangat menghormati personal space dan dia pengennya nempel sama aku 24/7, ya udah cabut. Aku langsung gitu aja. Permisi ya, gitu ya. Udah langsung gitu dong, langsung. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Tapi aku langsung bilang, ada tapinya. Kalau kamu bisa nurunin levelmu, aku akan naikin sedikit levelku, kita ketemu di tengah, mungkin kita bisa jalan bareng. Yeah. Tapi kalau kamu mau nempel kayak nasi ke aku, sorry nih. Nggak bisa, aku langsung gitu doang. Iya. Ya itu menurutku hal yang masuk akal. Cuman masalah bersyukur banyak hal lah. Tidak cuman mungkin dari hubungan aja. Let's say kayak kebetulan nih kalau aku sekarang adalah anak. Aku sebelum Koko cerita, aku mau sedikit itu breaking the ice sedikit. What? Anak tuh aku nggak sekali dua kali sih lihat ceritaan bahwa papa tuh nggak pernah beliin apa-apa buat aku. Wih, aku tuh ngelihat anjir. Emang kalau belum ngerti apa-apa tuh enak ya ngomong ya. Kalau kata-katanya papa tuh nggak pernah beliin apa-apa ke aku, itu masih enak. Menurutku masih better. Karena dia masih belum ngerti apa-apa ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah saat dimana uang menyelesaikan segalanya. Oke. Kita kan dari tadi udah setuju dulu nih. Gak bukan semuanya. Perkara numbernya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit nih breakdown dikit ya. Ke situ nanti ya? Ya. Ini gini, apa dulu nih? Diminta waktu dulu lah. Papa nggak pernah ada buat aku. Ya. Itu tamparan yang paling gila. Menurutku loh. Menurutku itu tamparan paling gila. Kalau aku malah itu menyakitkan tapi tidak menyinggung. Kalau aku lebih gitu. Itu menyakitkan secara perasaan bahwa I cannot be there for her or him. Tapi ketika papa nggak pernah beliin apa-apa buat aku, itu tuh langsung tamparan sih. Ceplas, aku ngebayangin diriku di posisi laki-laki. And then Papa Rudu nggak pernah beliin aku apa-apa kok. Keluar bareng dikit aja juga nggak pelit. Papa Rudu nggak kayak Mommy. Wah, itu udah tamparan kacau sih. Maksudnya lo tidur di rumah siapa anjir? Dalam hati gue langsung gitu kan. Ini listrik emang bayar sendiri. Ya, berarti, tapi itu tamparan yang perih. Tapi aku mencoba memahami because she or he mungkin belum saatnya tahu. Iya. Tapi itu walaupun dia belum saatnya tahu, sebagai orang tua menurutku rasa bersyukurnya bisa mulai ditanamin bahwa sayang, papa tuh bukannya nggak ngebeliin apa-apa. Kita di sini, ini di rumah ini nggak turun dari langit. Penjelasan kecil yang dengan level yang sangat basic menurutku itu bibit dari orang bisa bersyukur atau enggak tuh ditanaminnya dari situ sih kok. Dari hal sekecil itu. Contoh, kalau yang nggak pernah punya waktu,
Susah sih. Karena dibilang papa sibuk cari duit, bagaimanapun anak tetap berhak sih atas waktu orang tuanya, mau sesibuk apapun. Tapi kalau soal yang nggak pernah memberi, memang harus dikasih edukasi lah. Itu start. Karena kalau nggak, bibit anak take things for granted tuh dari situ. Dimana dipikir, aku baik ke kamu tuh ya karena memang kamu harus baik aja ke aku. Ayah sayang ke aku tuh memang karena ayah. Ya memang kasih orang tua tuh harus tak terhingga gini dan gitu. But if you're an asshole, it's hard to love you. Bahkan saat itu anakmu sendiri, menurutku ya. Iya. Aku akan memahami. You know my schedule, right? Tahu. Yeah. Aku berusaha menyelaraskan dan menyeimbangkan. Oke. Even sampai detik ini pun aku tahu sebenarnya itu masih belum seimbang. Oke. Harusnya aku masih bisa give more time to her. Oke. Karena daughter ya. Ya. Aku gini, aku akan menceritakan aja menurut pandanganku. Maybe I'm a bad parent, maybe ya. Buat sebagian orang ya nggak bisa dong kalau kayak gitu. Ya udahlah, oke. Ini hal yang tak lakukan ke anakku. Jadi kalau ini tak lakukan ke anakku kan bukan sepatutnya kalian bisa ngejudge aku juga kan? Ngejudge boleh, tapi nggak boleh. Ya, what you can do? Ya kamu boleh sih ngomong kamu salah gini segala macam. Oh ya terima kasih, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Yang penting aku sudah terima kasih. Itu yang kamu inginkan kan? Ya sesimpel itu. Perlakukan aja ke anakmu. Ya. Aku akan memberikan dia portioning. Oke. Dari waktu estimasinya. Ya, aku akan memberitahu. Cuman pada saat aku udah bertemu anakku, kebetulan she is on golden age now. Oke. Buat yang nggak tahu apa artinya golden age? 0 sampai 5 tahun. Ada yang bilang 2 sampai 5 tahun, aku nggak tahu. Cuman basicnya sampai di angka 5 tahun. Oke. Itu adalah apa yang akan kamu lakukan, dia akan ingat seumur hidupnya. Even itu akan menjadi part-part kecil. Oke. Aku tidak mau kehilangan momen itu. Buat aku momen itu adalah momen yang itu adalah saat dimana sesuatu tidak bisa dibayar pakai duit. Okay. Saat di sana itu baru, yuk, aku udah ketemu dia. Sebisa mungkin handphone aku letakin. Aku tidak mau terhubung dengan dunia luar dulu. Even buat berapa lama. Okay. Saat habis itu aku bilang, yuk kita mau kemana? Even itu hanya sekedar jalan-jalan cari angin, atau baru kepingin beli apa sih? Yuk kalau memang bisa beli. Saat bisa dibeli, oke, kita ngeliat sih hal yang paling kecil adalah ke minimarket deh. Kita ke minimarket, ada beberapa tempat brengsek untuk anak-anak. 1 tempat es krim, 2 tempat mainan. Ada ya mainan di itu? Ada. Di minimarket ada. Ada tempat mainan sendiri, meskipun itu cuma 1 counter kecil. Sama 1 lagi telur-telur isi coklat. Itu brengsek gitu. 3 tempat itu. Tapi aku selalu bilang sama dia, oke. Aku akan berusaha menuhin kebutuhanmu, tapi kamu ada limit ya. Setiap kamu ke minimarket sama aku, you can only choose for the food and drink, not for toys. Oke. Minum, makan kamu hanya boleh ambil satu-satu. Oke. Karena semuanya itu dibeli pakai nominal uang. Aku tidak membiasakan anakku. Ya oke lah, kamu ambil apa aja gitu kan. Ya mungkin sesekali kita gak apa-apa lah. Tapi itu ya untuk melatih dia aja menurutku. Supaya dia tahu. Ini yang lagi Koko coba latih. Ada 2 kemungkinan. Bisa dua-duanya tanpa disadari. Atau salah satu doang. Kontrol diri atau bersyukurnya yang mau ditekanin dari dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Aku cuma bilang dan aku akan sengaja pada saat itu pergi. Aku akan menciptakan case. Hari ini jangan beli apa-apa dulu ya. Kebetulan Dedi nggak bawa uang. Aku akan bilang seperti itu. Oke. Supaya dia bisa menghargai dan tahu artinya nominal duit itu kayak apa. Perlahan-lahan hal itu yang tak lakukan. Karena aku juga akan bilang, Dedi punya waktu nih buat nemenin kamu. Bisa kok bla 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 blanya. Tapi ya Dedi adanya waktu sekian. Saat waktu-waktu itu aku kebetulan tidak bisa, aku akan mereplace. Let's say kayak kemarin hari Minggu, aku biasa ke sana jam berapa? Aku siang sorean aku akan ke sana dulu. Oh. Aku akan bermain dengan dia dulu. Sampai di siang atau sorenya aku udah bilang, Dedi, hari ini
datangnya siang sampai sore, saat malam hari Dedi harus bekerja. Do you understand? Oh iya. So, kalau Dedi izin pulang, nggak boleh nangis. Ya, dia tahu konsekuensinya. Nah, hal-hal kayak gitu yang aku beritahu ke dia, karena aku takutnya anakku kedepannya dia bakal demanding. Nah, berarti kontrol diri dan rasa bersyukur tuh memiliki keterikatan ya, bahwa akan susah untuk kamu bersyukur kalau kamu nggak punya kontrol diri. Oh iya. Dan kalau kamu cuma punya kontrol diri tapi nggak pernah bersyukur, itu juga nggak ketemu. Aku setuju. Dan itu adalah yang harusnya kita latih di masing-masing orang. Semoga bisa dan mau mengerti semuanya. Ya, of course. Kalau aku ngerasa bahwa hal yang memang awalnya aku sesali adalah takes my family for granted sih kok. Itu jujur aja. Bahwa aku ngerasa setelah aku beranjak dewasa, aku sadar bahwa gak semua keluarga tuh kayak yang aku miliki. Iya. Yeah. I'm having a great one. Iya. Yeah. Dan ini tuh dibangun enggak asal, maksudnya enggak semua langsung brojol, langsung hubungannya sebaik ini. Iya, yeah. Ketika aku memiliki ini harus sesuatu yang aku syukuri dan aku jaga. But sebelum paham konsep itu kok, I take it for granted. Aku kayak ngerasa, ya kakak, sebagai kakak ya harus gitu dong ke adik. Iya. Yeah. Sebagai mami harus gitu dong ke anak, sebagai ayah harus gitu dong. What I hope juga your daughter bisa memahami konsep bahwa ayah yang baik begini dan aku bersyukur mendapatkan ayah seperti ini. Iya. Yeah. Jadi dia memiliki kontrol diri dan rasa bersyukurnya. Menurutku itu yang sangat diperlukan. Itu PR kita lah nanti for gonna be parent, I think ya. Karena kalau dari saat kecil dia belum terbiasa kontrol diri dan bersyukur, dia akan merefleksikannya saat nanti dia sudah memiliki pasangan. Iya. Akan susah untuk dia untuk mengontrol kemauannya dan bersyukur atas apapun yang dia miliki di pasangannya. Iya, aku setuju. Ya apapun itu kita sudah bilang masalah bersyukur, aku juga bersyukur akhirnya we can take more. Karena dalam minggu kemarin you gonna be fuck up. Semoga ya itu fuck up yang jarang terjadi lah. Oke, mungkin kalian ada perkara apa nih? Atau di circle kalian ada perkara orang yang kurang bersyukur kayak apa nih khususnya sama kalian? Atau yang maksa kalian terlalu bersyukur? Iya, atau yang maksa kalian terlalu bersyukur, leave the comment. Semoga kita bisa bahas juga. Buat yang mungkin ada ingin yang dibahaskan atau segala macam, bisa langsung DM aja di IG kita di Crayon Creative Media, atau mungkin leave comment di YouTube kita Crayon Creative Media. Mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko cabut. Aku Arudo pamit. Bye bye guys. And see you.